Maka kita harus menjaga awal waktu itu. Hadis Bukhari berbunyi, Nabi SAW mengatakan, pada saat ditanya amal apa yang paling Allah cintai, maka beliau mengatakan as-salatu ala waktiha, salat di awal waktunya. Selanjutnya adalah hadis Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim, ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah illa harramallahu 'alan nar. Tidak ada seorang hamba pun yang bersaksi dari Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah, kemudian mendirikan salat, kecuali pasti dia akan selamat atau Allah akan haramkan baginya api neraka. Imam Adz-Dzahabi menyimpulkan semuanya mengatakan salat adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah, dan syaratnya adalah pada saat dia sudah balik maka sudah masuk dalam masalah taklif. Kemudian diikuti dengan syarat-syarat yang lain dari salat, yaitu masuknya waktu di setiap salat, kemudian menghadap kiblat, kemudian menutup aurat yang telah diperintahkan, kemudian dia melaksanakan gerakan dan bacaan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW agar sholatnya diterima, dan dia tidak menambah dan juga menguranginya. Misal jumlah asar 4 rakaat, walaupun kita mampu 7 rakaat tetap kita sholat 4 rakaat. Subuh 2 rakaat, walaupun kita mampu kerjakan 5 rakaat tetap juga 2 rakaat, karena sesuai dengan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi itu merupakan syarat daripada sholat itu sendiri. Dan ini harus diperhatikan. Allahu a'lam. Tentu bab sholat ini panjang dan kita tidak merincikan satu persatu sebagaimana saya katakan tadi, karena memang dia punya bahasan sendiri. Kita cuma membahas orang-orang yang meninggalkan sholat. Sementara sholat sendiri itu luas sekali, sebagaimana sudah saya rincikan tadi di awal, sampai ada sholat jenazah, ada sholat yang fardu kifayah, ada sholat id juga ya, yang merupakan sunnah muakkadah dan seterusnya. Ini ada bahasan sendiri tentunya. Kemudian saya ingin titik beratkan di sini kepada teman-teman, masalah sholat ada juga hal-hal yang ingin saya tambahkan yang harus diperhatikan. Seperti misalnya usahakan selalu sholat di awal waktu, maksimalkan itu. Jadi usahakan dijadwalkan, ya. Lebih penting, bahkan dijadikan sebagai momen lebih penting daripada makan pada saat kita lapar, yaitu dengarkan azan sudah ada di masjid, terutama bagi laki-laki. Bagi perempuan sudah standby tentu di sejadahnya. Kalau di masjid-masjid, kalau musala kantor, kalau rumah dia di rumah, ya dia di rumahnya, gitu kan. Maka harus maksimal, usahakan azan, tidak ada aktivitas yang lain. Para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim kalau sudah mendengarkan azan, mereka berhenti dari segala aktivitas, tidak ada lain yang dikerjakan. Mereka langsung menuju ke sholat, karena itu panggilan dari Allah. Sebenarnya muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo menuju kepada sholat, ayo mengerjakan sholat, ayo menuju kepada kemenangan. Itu adalah ucapan muadzin yang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena semua muadzin, semua yang syahadat, yang azan dari suku manapun, mau di Amerika orang-orang bule, atau orang Arab Jazirah Arab, atau orang Asia orang Melayu di Asia Tenggara, atau orang hitam di Afrika, sama saja. Pada saat waktu azan mereka mengucapkan hayya 'alas shalah, ayo mengerjakan sholat. Apa manfaatnya? Setelahnya ada jawabannya, hayya 'alal falah, ayo menuju kepada kemenangan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Maka kita harus menjaga awal waktu itu. Hadis Bukhari berbunyi, Nabi SAW mengatakan, pada saat ditanya amal apa yang paling Allah cintai, maka beliau mengatakan as-salatu ala waktiha, salat di awal waktunya. Kemudian hadis yang lain juga, dan saya sarankan teman-teman lakukan walaupun sekali seumur hidup nih. Kata Nabi SAW, siapa yang selama 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram imam, maka dijamin baginya selamat dari sifat kemunafikan. Insya Allah tidak akan pernah dusta seumur hidup, tidak akan pernah memungkiri janji, dan tidak akan pernah juga dia mengkhianati amanah. Jadi kita usahakan jaga. Kalau bisa sepanjang hidup kita alhamdulillah, kalau tidak minimal sekali seumur hidup. Usahakan pernah 40 hari itu jadwalkan untuk tidak kemana-mana, dan usahakan 5 waktu sholat di masjid semua, gitu kan. Jadi ini satu hal yang mestinya dijaga. Ada salah seorang muslim yang Masya Allah dia coba terapkan ini, dan subhanallah Allah tahu niatnya. Maka pada saat dia sudah niat lakukan 40 hari, di hari ke-38 ya, tiba-tiba dia terlambat sholat, macet, gitu kan. Subhanallah, begitu dia masuk ke masjid, dia sudah berdoa kepada Allah, sudah lewat kurang lebih 20 menit, ternyata sholatnya belum diiqamah, ya. Kebetulan karena imamnya sakit perut, gitu kan.
Jadi akhirnya dia sempat dapat sholat tersebut. Jadi usahakan sekali saja seumur hidup, kalau bisa berulang kali, alhamdulillah, itu sangat baik. Jadi sholat di awal waktu intinya. Usahakan teman-teman melupakan semua aktivitas, dan di HP kita sekarang semuanya sudah ada, alhamdulillah, program azan ya dibunyikan sehingga ada peringatan-peringatan kalau kita akan mengerjakannya. Dan usahakan kalau bisa di awal waktu ini adalah juga tidak ketinggalan sholat-sholat sunnahnya. Ya, sunnah qobliyahnya, sunnah ba'diyahnya. Nah, ini juga dianjurkan, dan antara azan dan iqamah dianjurkan untuk memperbanyak doa. Jadi jangan jalan pada saat sudah azan, kalau perlu sebelum azan, sehingga memang kita bisa mendapatkan fadilah ini. Ini yang pertama, di awal waktu.